Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Setelah kita membahas tentang pengertian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah ibadah ini adalah dalam pembicaraan tentang al-iradah asy-syar'iyyah ad-diniyah Allah Subhanahu wa taala, yakni kehendak syariatnya, dan orang-orang yang mau beribadah itu adalah orang yang beruntung karena dia telah menjalani sekaligus dua iradatullah, yakni iradah syar'iyyah diniyah dan iradah al-kauniyah al-qadariyah. Malam ini insyaallah kita akan membahas tentang yang bakal merusakkan daripada ibadah itu, yakni perkara yang mengganggu daripada nilai ibadah. Dalam hal ini ialah permasalahan at-taghut dengan pengertiannya secara syariah Islamiyah, yang istilah ini baru diperkenalkan oleh syariah Islamiyah setelah turunnya Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala wa qawluhu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh-sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap umat Allah utus kepada mereka seorang rasul, yang risalahnya para rasul itu satu. Risalah dakwah para rasul itu satu, yaitu ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jauhilah oleh kalian para taghut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan perintah dan larangan. Perintahnya ialah beribadah kepada Allah, dan kemudian larangannya ialah mendekati taghut. Perintah dan larangan ini permasalahannya adalah karena memang saling menyempurnakan. Perintah itu akan sempurna bisa dilaksanakan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kalau hamba Allah ini telah berhasil meninggalkan pula larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mengganggu kesempurnaan perintah tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah dan kemudian melarang perkara yang akan mengganggu ibadah itu, yaitu mendekati taghut. Kita perlu tahu dulu pengertian at-taghut. At-taghutu mustaqqun minat tughyan. Kalimat taghut itu adalah mustaq, pecahan, kata pecahan dari kata tughyan. At-tughyan, pengertiannya at-tughyan itu ialah wahwa mujawazatul haddi, yaitu
melampaui batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Tughyan. Dari sini asal arti bahasa. Ini arti bahasa. Jadi jangan sampai kabur dalam memahami pengertian-pengertian kata-kata yang dalam Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang arti bahasa itu tidak sama dengan arti istilah. Makanya kalau kita hanya berpatokan kepada bahasa, itu banyak orang yang sesat karena masalah patokannya itu semata-mata bahasa, tetapi tidak memakai patokan-patokan syariah, patokan-patokan ulum asy-syar'iyyah. Jadi kalau diartikan secara bahasa, at-tughyan, at-taghut itu dari tughyan. Tughyan itu artinya melampaui batas-batas syariah. Nah, kalau diartikan semata-mata dengan arti bahasa ini, maka semua yang berdosa itu taghut nantinya. Nah, ini nggak benar. Ya, pengertian yang demikian nggak benar. Jadi jangan berhenti di sini. Ini adalah arti bahasa. Lanjutkan terus. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menyatakan. Sekarang kita masuk kepada apa yang dipahami oleh salafus saleh ridwanullah alaihim jami'an terhadap kata taghut itu. Jadi setiap kata yang ada di dalam Al-Quran, kita hendaknya dalam Al-Quran maupun dalam hadis, hendaknya jangan mengambil pengertian sendiri, ya. Tetapi kita mengambil pengertiannya dari salafus saleh ridwanullah alaihim jami'an, karena mereka yang paling mengerti tentang kata per kata, bahkan huruf per huruf daripada Al-Quran dan Sunnah itu. Umar bin Khattab menyatakan taghut itu ialah at-taghutu asy-syaitan. Taghut itu ialah syaitan. Di sini oleh Umar bin Khattab disebutkan sosoknya, sosok taghut. Ya, bukan definisi taghut itu. Taghut itu contohnya ialah syaitan, begitu. Ini pengertian apa ini adalah contoh daripada taghut yang kemudian bisa nantinya diambil dari penyebutan contoh ini tadi. Jadi kalau taghut diartikan syaitan, maka ayat ini artinya ialah ani'budullah wajtanibut taghut, beribadalah kalian kepada Allah dan jauhilah oleh kalian syaitan. Dan syaitan itu minal insi wal jinni, dari golongan manusia dan jin. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, telah berkata Jabir, semoga Allah meridainya, at-taghutu kuhanun kanat tanzilu alaihim asy-syayatin. Taghut itu ialah para kuhan, tukang tenung, dukun-dukun, tukang santet, atau tukang ramal. Kanat tanzilu alaihim asy-syayatin, yang dulunya selalu turun kepada para kuhan itu tadi, para setan, menyampaikan berita-berita langit. Ini taghut menurut Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ialah para dukun-dukun, tukang santet atau tukang sihir, tukang ramal, yang sejenis itu ya. Nah, ini mereka adalah taghut karena mereka itu adalah penyebar berita-berita syaitania. Yang para syaitan itu disebutkan sebelum lahirnya Rasulullah SAW itu mendekati langit dunia, bahkan duduk-duduk bersama para malaikat, ikut dengar pembicaraan para malaikat di langit dunia, langit yang paling rendah. Berita tentang dunia dicuri oleh syaitan itu, kemudian turun syaitan itu ke dukun-dukun tadi, menyampaikan berita-berita tadi,
Kemudian dukun itu menyebarkan berita tersebut untuk dapat langganan lebih banyak lagi, sehingga mempunyai kewibawaan lebih tinggi lagi dan mempunyai kedudukan kepemimpinan spiritual di masyarakatnya masing-masing. Ini para dukun. Dan kecenderungannya para syaitan itu mau memberitakan kepada para dukun berita-berita gaib itu tadi, dalam rangka dukun-dukun tadi mau memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syaitan itu. Yang syarat-syaratnya itu syirik belaka, melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berani dukun-dukun itu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hati dukun-dukun tersebut. Nah, ini sebelum Rasulullah SAW lahir. Ketika Rasulullah SAW lahir, Allah sediakan di langit itu panah-panah api dari bintang-bintang yang siap mengejar setan-setan tadi kalau berani-berani mendekati langit tadi. Maka para setan tadi, yakni setan dari kalangan jin, itu panggul-panggulan terus sampai mendekati langit yang paling rendah, yang paling dekat dengan dunia. Dan kalau sudah dekat, berusaha ngelongok-ngelongok majelis para malaikat untuk mencuri satu dua kata sambil mengamati ini panah tadi. Ada yang dikejar oleh panah itu dan terkena panas api tersebut dan mati, ada yang selamat dan lari. Jadi begitu mendapatkan satu kata itu kayak copet, para setan itu langsung diberi sampaikan kata itu kepada yang di bawahnya, terus begitu dan segera nyampe ke bawah. Ini lari, nah, karena dikejar oleh panah tadi. Satu kata ini tadi, karena cuma dapat satu kata ditambahi oleh setan tadi sebelum disampaikan oleh kepada dukun itu 100 kata bohong. Kemudian 101 kata ini tadi yang disampaikan kepada dukun ditambahi lagi oleh dukun tadi 100 kata bohong. Sehingga 201 kata barulah disampaikan kepada para kliennya. Ini setelah Rasulullah SAW lahir. Kedudukan para dukun goyah, sehingga mereka menggerakkan umat manusia waktu itu untuk menentang dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu karena terancam, komoditinya itu terancam. Ya, ini para tauhid. Juga masih di sini menyebutkan contoh-contoh individu-individu tauhid tadi. Belum membahas definisinya. Rawahuma Ibnu Abi Hatim. Kedua penjelasan dari sahabat itu Umar dan Jabir tadi radhiyallahu anhuma diriwayatkan keduanya oleh Ibnu Abi Hatim. Wa qala Malik. Selanjutnya Imam Malik menerangkan tentang tauhid itu. At-taghutu kullu ma ubida min dunillah. Taghut itu ialah semua yang disembah selain Allah. Itu ialah taghut. Ini juga sudah menyangkut definisi tetapi belum lengkap. Kalau semua yang disembah selain, demikian dengan penjelasan ini tadi kayaknya. Sebab kalau kita hanya terbatas dengan kata-kata ini saja, semua yang disembah selain Allah taghut. Nabiullah Isa, para malaikat Allah, sebagian mereka disembah oleh yang musyrikin dengan alasan selain Allah tidak. Jadi pengertiannya pernyataan Imam Malik ini at-taghut itu ialah semua yang disembah selain Allah dengan syarat orang tersebut memang ridha untuk disembah. Dengan syarat apa? Yang disembah tadi ridha untuk disembah. Malah menganjurkan orang untuk menyembah dirinya. Ini taghut.
segala yang disembah selain Allah, dan dia ridha dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Ya. Kemudian disebutkan di sini qultu, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh pengarang Fathul Majid ini, qultu, aku berkata, beliau menyampaikan keterangan hadis, dan yang tersebut itu tadi adalah cuma sebagian daripada sosok-sosok tauhid, individu-individu tauhid. Ya. Tetapi belum menyampaikan definisi. Waqad haddahu al-allamatu Ibnul Qayyim, dan telah memberi definisi, dan sungguh telah haddahu, telah memberi definisi tentang perkara tauhid itu al-allamah Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmatinya, haddan jami'an, dengan definisi yang mencakup seluruh pengertian tauhid tersebut. Faqala, maka Ibnul Qayyim menerangkan definisi tauhid itu. At-tauhidu, yang dimaksud tauhid itu ialah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Ini yang namanya tauhid. Tauhid itu, kata Ibnu Qayyim, kullu, semua, ma tajawaza bihi, apa yang melampaui batas dengannya, atau karena sebab dia telah melampaui batas, al-abdu, seorang hamba, haddahu, batasan Allah. Maksudnya semua yang menjadi sebab hamba-hamba Allah melanggar syariat Allah, maka dia itu tauhid. Semua yang mengakibatkan umat manusia ini melanggar atau menentang syariat Allah, maka dia itu yang menjadi sebab ini tadi, tauhid. Makanya kata Ibnul Qayyim, tauhid itu salah satu dari tiga. Ma'bud, dalam bentuk ma'bud, min ma'budin, dalam bentuk yang diibadai, yang karena yang diibadai selain Allah ini tadi menjadi sebab hamba Allah melanggar syariatnya, dan memang yang diibadai ini ridha untuk diibadai, maka yang diibadai ini tadi adalah tauhid, karena ini menjadi sebab hamba Allah melanggar syariat Allah. Yang kedua disebutkan di sini ialah matbu', yang diikuti, karena dia ini diikuti dan kemudian dia menyebabkan pengikutnya itu melanggar syariat Allah, maka yang diikuti ini adalah tauhid. Al-matbu' yang diikuti, seperti isma umpamanya, aliran-aliran pemahaman sesat, ya. Aliran-aliran tersebut tauhid, karena aliran-aliran itu mengajarkan kepada manusia untuk melanggar syariat Allah, ya. Baik itu aliran-aliran yang sudah tua, seperti aliran-aliran tarekat sufiyah, ini sudah tua adanya di kalangan umat Islam. Aliran ini diikuti oleh orang banyak, dan karena aliran ini menganjurkan pengikutnya untuk melanggar syariat Allah, maka aliran ini menjadi tauhid, matbu', diikuti. Atau aliran-aliran modern seperti liberalisme, demokratisme, nasionalisme,
dan berbagai isme-isme yang lainnya yang mengajarkan kepada umat manusia alternatif upaya mengatasi kehidupan manusia selain syariat Allah, selain syariat Allah. Ini juga tauhid, ya, demokratisme, mengajarkan kekuasaan di tangan rakyat karena suara rakyat ialah suara Tuhan katanya. Jadi kalau kebetulan rakyatnya itu kaum nudis umpamanya, maka yang harus diberlakukan ialah undang-undang nudisme. Tahu nudisme? Itu yang hayawan datang dari Eropa yang pakai cawet-cawet itu, ya, hayawan berwarna putih itu yang pakai cawet-cawet itu, ya, orang-orang Eropa. Nah itu mereka itu banyak menganut nudisme. Katanya manusia itu ingin kembali kepada fitrah. Fitrah manusia itu ialah bayi. Bayi itu fitrah manusia, yakni lahir itu nggak pakai pakaian kan, telanjang bulat. Jadi kita sebaiknya hidup itu telanjang bulat. Sudah ada di sebagian negara Eropa kaum nudisme menguasai satu pulau dan menetapkan undang-undang yang masuk pulau itu harus telanjang bulat, tidak pakai pakaian menutup badannya walaupun satu benang pun. Karena demokratisme dan menang dalam pemilu pengumpulan suara. Nah ini bentuk tauhid, ya, liberalisme dan berbagai isme-isme, sekularisme, ya, sekularisme. Kalau sedang bicara agama itu jangan bicara negara. Kalau sedang bicara negara itu jangan bicara agama. Sekularisme, ya, agama itu urusan Tuhan, negara itu urusan rakyat atau urusan raja. Begitu pikiran yang jalan. Agama itu hendaknya dibicarakan di masjid-masjid saja. Kalau di pasar jangan bicara agama. Pengebirian fungsi daripada agama. Sekularisme. Nah ini juga tauhid, ya, banyak tauhid itu, ya, banyak. Ini masbuk tauhid ketiga, ma'mutah, yang ditaati, pimpinan yang menjadi sebab anak buahnya itu melanggar syariat Allah. Pimpinan ini tahu dengan tingkat apapun pimpinan itu, dia ini tauhid. Baik pimpinan yang pakai serban maupun pimpinan yang pakai jabatan. Kalau dia menjadi sebab anak buahnya itu melanggar syariat Allah, maka dia ini tauhid. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tauhid di kalangan Bani Israel. Bani Israel itu mengangkat para para pendeta, para kiai sebagai Rabb selain Allah. Tuhan selain Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta, kiai mereka, ilmuwan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena pimpinan itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ditaati. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ditaati. Lah ini tauhid. Ya.
Atau semacam Fir'aun yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, yang menghendaki ketaatan 100% dari rakyatnya kepada dia, maka rakyatnya pun menjadikan dia sebagai tauhid. Jadi tauhid itu tidak mesti hanya pimpinan-pimpinan politik yang mengajak umat manusia melanggar syariat Allah. Tidak hanya itu, banyak, bahkan dai-dai pun bisa jadi mereka itu tauhid. Disebutkan oleh Hudzaifah bin al-Yaman ketika tanya Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya, dai-dai tauhid, yaitu disebutkan sifatnya ialah du'atun ala abwabi jahannam, para dai-dai yang berdiri di pintu-pintu jahannam. Rasulullah SAW menjelaskan kepada Hudzaifah seperti itu, menyeru manusia untuk ke jahannam. Dan inilah yang sekali lagi yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW, para tauhid dari kalangan dai-dai. Yang dikatakan oleh Nabi, akhwatu ma'afaku alaikum al-a'immatul mudillin. Yang paling aku takutkan dari apa yang aku paling takutkan menimpa kalian ialah para pimpinan-pimpinan penyesat, penyeru amalan-amalan bid'ah, menyerukan kepada manhaj bid'ah, thariqah bid'iyah. Tahu bid'ah? Segala sesuatu baik dalam perkataan, perbuatan, keyakinan yang tidak pernah dikenal oleh Rasulullah SAW dan salafus saleh, yang kemudian perkataan, perbuatan dan keyakinan ini dihubungkan dengan Islam, maka perkataan, perbuatan dan keyakinan ini bid'ah. Jadi ada bid'ah dalam bentuk perbuatan, ada bid'ah dalam bentuk perkataan, ada bid'ah dalam bentuk keyakinan. Ya, bid'ah itu banyak sekali, dan pengertian tentang bid'ah ini diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah wa ghafarahu, jazahullahu anna wa anil muslimina jami'an. Al-Imam Asy-Syatibi menerangkan tentang permasalahan bid'ah ini dalam 2 kitab, dinamakan kitab Al-I'tisam. Terangkan tentang bid'ah itu demikian gambarannya, yang kesimpulannya memang dalam masalah ini bisa jadi dalam bentuk perkataan yang tidak pernah dikenal oleh Rasulullah SAW dan salafus saleh, kemudian dikaitkan kepada Islam. Ini Islam. Perbuatan yang tidak pernah dikenal oleh salafus saleh, oleh Rasulullah SAW, kemudian dikaitkan ini Islam. Sebagai bagian dari Islam katanya. Padahal tidak pernah dikenal oleh Rasulullah SAW dan salafus saleh. Ini beda perbuatannya. Atau keyakinan dalam bentuk khurafat, dalam bentuk cerita-cerita bohong. Keyakinan katanya Nabi Khidir itu masih hidup umpamanya, sebagai contoh. Ini keyakinan bid'ah. Katanya Nabi Khidir itu masih hidup di lautan. Ya, siapa yang berhasil ketemu dia bakal jadi wali, katanya. Di Nabi Khidir hidup di lautan, kayak pegawai Pertamina. Ya, ini sesungguhnya
artinya fataghutu kulli qaumin adapun maka dengan demikian, dengan pengertian itu, taghut bagi setiap kaum itu ialah man yatahakamuna ilaihi ghairullah wa rasulih. Ghairullah wa rasulih. Ialah siapa saja yang manusia yatahakamuna ilaihi, berdatangan kepadanya meminta hukum, menjadikan dia sebagai hakim selain Allah dan Rasulnya, meminta status hukum yang selain diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, qadi, hakim-hakim yang menjadi rujukan hukum bagi kabilah-kabilah, bagi suku-suku, bagi masyarakat, warga-warga masyarakat, yang kemudian ditetapkan bagi dia hukum-hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, maka dia ini juga taghut. Merata pengertian taghut itu ternyata. Au ya'budunahu min dunillah, atau yang mereka sembah selain Allah. Dan dengan syarat tadi apa? Dia itu ridha dengan penyembahan tersebut. Au yattabi'unahu ala ghairi basiratin min Allah, atau mereka ikuti perkara tersebut, kaum tersebut mengikuti perkara itu. Ada istiadat umpamanya, ada istiadat yang sama sekali bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Ada istiadat yang menjadi panutan ini juga adalah sebagai taghut. Au yuti'unahu bima la ya'lamuna annahu ta'atun lillah, atau kalau kaum itu mentaati seseorang bima la ya'lamuna annahu ta'atun lillah, dalam perkara yang sesungguhnya tidaklah mereka pernah ketahui perkara itu kecuali hanya tidaklah pernah mereka ketahui perkara itu sebagai perkara yang pantas untuk ditaati bagi selain Allah. Artinya mentaati pimpinan dalam perkara yang mestinya itu hak Allah, menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, ini hak Allah, ya. Maka pimpinan yang bagaimanapun tidak berhak dia mempunyai kedudukan ini, yakni ditaati dalam menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada taat kepada satu makhluk pun dalam berdurhaka kepada Al-Khaliq. Karena memang hak penetapan baik buruk, halal haram, hak batil, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kaum itu mentaati selain Allah dalam perkara-perkara ini, berarti yang ditaati itu ialah taghut. Fahadihi tawaghitul alam, maka inilah sesungguhnya para taghut-taghut bagi seluruh makhluk yang disembah oleh para makhluk-makhluk Allah. Jika ta'ammaltaha, kalau kamu perhatikan perkara ini, wa ta'ammalta ahwalan nasi ma'ha, dan kamu perhatikan keadaan manusia dalam menyikapi para taghut itu, kalau kamu perhatikan taghut-taghut tadi, dan kamu perhatikan sikap manusia dalam menyikapi taghut-taghut itu, ra'aita aktsarahum, kata Ibnu Qayyim, niscaya kamu akan melihat mayoritas
dari mereka itu sesungguhnya a'radu an ibadatillahi ta'ala ila ibadatit taghut. Mayoritas mereka itu sesungguhnya a'radu, menentang untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Kenapa mereka bersikap demikian pada tauhid, menghormati tauhid itu, mentaati tauhid itu, mengkuduskan, mengkultuskan tauhid itu? Kenapa? Karena memang pada dasarnya mereka menolak untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Problemnya di situ. Dan inginnya ibadah tauhid, beribadah kepada tauhid tersebut. Wa anta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ta'ati taghuti wa mutaba'atuh. Dan mereka pada dasarnya di samping tidak mau ibadah kepada Allah, mereka menolak untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau taat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maunya taat kepada sunnah-sunnah para tauhid dan mengikuti sunnah-sunnah para tauhid tersebut. Ini problemnya sesungguhnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensyaratkan satu ibadah kepada Allah itu haruslah dengan menjauhi para tauhid itu. Karena masalahnya Allah menginginkan supaya kita beribadah kepadanya 100%, taat kepadanya 100%. Sedangkan tauhid menginginkan kita taat kepadanya 100% pula. Seluruh ketaatan kita harus diberikan kepada Allah. Itu tuntutan Allah. Tuntutan tauhid juga demikian. Seluruh ketaatan kita harus diberikan kepada tauhid. Ini masalahnya. Makanya tidak mungkin orang itu bisa berhasil ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia masih membagi ketaatannya, membagi kecintaannya kepada tauhid itu tadi. Ikhwani fiddin azakumullah. Dengan demikian kita paham, kalau kita lihat keterangan-keterangan para ulama tentang permasalahan tauhid ini, maka tidaklah semua tauhid itu kafir. Tidaklah semua tauhid itu kafir. Sebab kalau definisinya itu tauhid itu ialah yang diikuti untuk melanggar syariat Allah, yang ditaati untuk melanggar syariat Allah, yang diibadahi selain Allah dan dia ridha untuk diibadahi, maka dengan demikian tidak semua tauhid itu kafir. Umpamanya seorang kepala geng, itu tauhid. Kepala perampok, dia menggerakkan anak buahnya untuk merampok. Apakah pasti kepala geng itu kafir? Kaidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan tidak. Karena perampokan itu dosa besar, bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya, umpamanya kepala grup pemabok, grup teler, ya, setiap malam Ahad menggerakkan anak buahnya untuk urunan botol. Nah ini kan menggerakkan anak buahnya untuk melanggar syariat Allah. Apakah orang yang diikuti dalam berteler ini tadi dikatakan kafir? Sementara teler itu sendiri dosa besar. Tidaklah orang yang masuk itu batal keislamannya selama dia masih belum menjalankan
syirkul akbar atau menentang salah satu daripada hukum-hukum Allah. Selama dia masih mengakui perbuatan dia itu adalah perbuatan dosa, perbuatan haram. Umpamanya mucikari, bos pelacur, itu menggerakkan anak buahnya untuk melakukan pelacuran. Dan ini tauhid. Tapi dia belum bisa dikatakan kafir karena pelacuran itu, zina itu tidaklah membatalkan syariat, tidak membatalkan keislaman, keimanan seseorang. Zina itu adalah dosa besar. Selama dia masih mengakui perbuatan dia itu ialah hina, dia memang hina, tapi bagaimana lagi, nggak ada kerjaan hanya ini. Jadi dia mengakui itu hina, itu adalah dosa. Iya memang dosa, saya ini merasa dosa, saya tidak ingin anak saya itu dosa, maka itu saya suruh anak saya ngaji. Ya, tidak ingin anaknya berbuat demikian karena dianggap dosa. Ini masih belum batal keislamannya dia. Hah? Jadi ada tauhid yang kafir, ada tauhid yang masih muslim. Tauhid yang kafir ialah yang menyatakan salah satu dari hukum Allah itu batal, atau menyatakan tidak percaya kepada salah satu berita dari berita-berita Allah dan Rasulnya. Ini tauhid yang kafir. Ya, tauhid yang kafir juga yang menyerukan kepada perbuatan syirkul akbar, kepada perbuatan bid'atul kubra. Bid'atul kubra, bid'ah yang menyebabkan pelakunya itu kafir, keluar dari Islam. Umpamanya bid'atul rafidhah, Imamiyah, Ja'fariyah, Itsna Asyariyah umpamanya, atau Ismailiyah, Rafidhah, bid'atul rafidhah. Ini kafir, bid'ah yang kafir. Pelakunya itu dan penyerunya itu tauhid yang kafir. Ini tauhid yang kafir. Tapi kalau mereka menyerukan perbuatan amalan bid'ah yang belum sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, ini tauhid yang muslim. Tauhid yang muslim. Namanya menggerakkan umat untuk muludan, dan muludan ini perbuatan bid'ah, tetapi belum sampai bid'ah yang menyebabkan kekafiran pelakunya. Ya, menggerakkan umat untuk tasabuh dengan musyrikin, selamatan orang mati, telung dinane, pitung dinane, dan dinane yang lainnya. Ini tasabuh, menyerupai kaum musyrikin. Tetapi ini bid'ah yang belum sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yani dia masih diperlakukan sebagai orang muslim, tetapi yang asli, yang durhaka kepada Allah. Pemimpinnya itu yang menyerukan umat kepada perbuatan itu, atau menyerukan umat untuk mempertahankan warisan yang demikian ini masih belum dikatakan kafir. Sampai pada tingkat membatalkan syahadatnya, berarti tauhid yang kafir, keluar dari Islam. Kalau masih belum mengeluarkan pelakunya dari perbuatan bid'ah atau pelanggaran syariat itu, maka dia adalah tauhid yang muslim. Ya, baik. Wa amma makna ayat, adapun makna ayat tersebut di atas,
Yani walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Adapun makna ayat ini disebutkan fa akhbara ta'ala, maka Allah yang Maha Tinggi memberitakan annahu, bahwasanya dia ba'atsa mengutus di kulli ta'ifatin, pada setiap kelompok minan nasi, dari manusia ini, rasulan, seorang rasul. Sebelum Nabi Muhammad SAW selalu Allah mengutus pada setiap desa, setiap suku, kabilah-kabilah manusia ini diutus seorang rasul. Bihadhihi kalimah, semua rasul yang diutus itu sama seruannya dalam masalah akidah, yaitu ani'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah oleh kalian para taghut. Maksudnya ialah u'budullaha wahdahu, beribadahlah kalian kepada Allah saja, wa tuqu ibadata ma siwahu, dan tinggalkanlah segala peribadatan ma siwahu, apa yang selain Allah Subhanahu wa taala. yakni da'wah ila tauhid, da'wah ila tauhid, dan dakwah para anbiya wa rasul semuanya mulai pertama kali melangkahkan dakwah sampai meninggal dunia ialah dakwah ila tauhid, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim sebelum ini sudah kita baca bahwa Al-Quran itu semuanya isinya tauhid, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas semuanya isinya tauhid. Tauhid al-iradi, tauhid al-ma'rifah wal isbat, tauhid al-iradi al-talabi, kemudian juga berisi tentang mukammilatut tauhid. Al-Quran itu yakni syariatnya, perintah dan larangannya itu adalah termasuk mukammilatut tauhid, penyempurna tauhid. Kemudian berisi berita-berita tentang pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah berhasil menjalankan tauhid, atau yang akan Allah berikan pada mereka yang berhasil menjalankan tauhid. Kemudian yang kelima, berita-berita tentang orang-orang yang diazab oleh Allah karena menyeleweng dari tauhid. Isi Al-Quran 5. Demikian pula yang dibawa oleh para nabi dan rasul, mulai pertama berdakwah sampai berakhir dakwah itu semuanya berbicara tentang tauhid. Makanya kalau ada dai yang meremehkan permasalahan pembahasan tentang tauhid, salah satu dari dua, dia itu jahil, hanya kaset saja, hanya ngomong dari apa yang dia dengar orang lain ngomong, wa illa dia itu zindiq, mempunyai tujuan di balik apa yang dia nyatakan. Zindiq itu nama lain dari munafik, menampilkan keislaman tetapi padahal dia itu adalah orang kafir, zindiq. Jadi salah satu, kalau ada orang dai yang meremehkan permasalahan tauhid itu salah satu dari dua, dia itu jahil atau dia itu zindiq. Ya, hati-hati kalau ada orang atau ada dai yang meremehkan permasalahan dakwah ila tauhid ini. Tauhid saja, lah kapan jihadnya katanya. Ada yang bilang tauhid saja, orang sudah naik ke bulan kok masih bicara tauhid. Kamu nggak ke bulan dan nggak tahu tauhid, nah apa yang kamu dapatkan? Sudah nggak ke bulan seperti orang-orang dan nggak juga ngerti tauhid.
Terus apa yang kamu dapatkan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Memang juhal itu sering menjadi fitnah. Ya. Makanya sudah kita bahas sebelum ini, al-jahl itu termasuk daripada musuh-musuh yang pokok daripada manusia. Baik. Jadi seluruh nabi semuanya berdakwah dengan satu risalah, yaitu dakwah ila tauhidul ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha. Maka barang siapa yang mengkufuri para taghut dengan berbagai jenisnya, baik taghut yang kafir maupun taghut yang muslim, siapa mengkufuri para taghut dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa yang tidak akan terputus. Lan fisamalah. Al-urwatul wuthqa itu tidak akan terputus. Apa al-urwatul wuthqa? Wa hadha ma'na la ilaha illallah. Fa'innaha hiyal urwatul wuthqa. Dan inilah sebenarnya makna la ilaha illallah. Yakfur bis-taghut, menafikan ilah yang selain Allah. Wa yu'min billah, isbat, menetapkan uluhiyah hanya milik Allah. Wa yu'min billah. Dan inilah yakni makna al-urwatul wuthqa, yakni kalimatut tauhid la ilaha illallah. Jadi siapa yang mengkufuri tauhid, meninggalkan segala penyembahan terhadap selain Allah, meninggalkan segala ketaatan kepada selain Rasulnya, meninggalkan segala kepemimpinan selain kepemimpinan Rasulnya, wa yu'min billah, dan beriman pada Allah, maka berarti dia telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah, berpegang teguh dengan tauhid. Lan fisama laha, kalimat tauhid ini tidak akan rontok, tidak akan terputus. Kalau seorang berpegang dengannya, maka yang dipegang ini tidak akan rontok. Sampai pun seluruh manusia sudah rontok, tidak mau berpegang dengan dia, tetap ini kalimat tauhid tidak akan rontok. Ya. Qala al-Imam Ibnu Katsir fi hadhihi al-ayah, telah berkata Ibnu Katsir tentang ayat ini, tentang walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut itu. Dia menyatakan kulluhum ay rasul, semua mereka yakni para rasul itu yad'u ila ibadatillah, semua mereka berdoa kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanha an ibadati ma siwa, dan semua mereka melarang manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Falam yazal subhanahu yursilu ila nasir rusula, sehingga terus menerus Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada manusia ini para rasul bidzalika, dengan ajaran demikian. Mundu hadatsa syirk, sejak terjadinya syirik pertama kali di Bani Adam, di kalangan Bani Adam, yakni di kaum Nuh,
di kalangan kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam. 10 abad sepeninggal Nabiullah Adam pertama kali terjadinya syirik itu. 10 abad sepeninggal Nabiullah Adam. Ya ini berapa? Kalau 10 abad itu 1000 tahun ya. 1000 tahun sepeninggal Nabiullah Adam baru terjadinya syirik di kalangan manusia. Baru syaitan berhasil memasukkan syirik kepada hati manusia. Sehingga Nabiullah Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama yang menghadapi syirik, yang menghadapi problem syirik. Ketika beliau diutus, umatnya sudah dalam keadaan musyrikin. yakni mundu hadatsa syirka fi bani Adam fi qaumi Nuh alladzina ursila ilaihim, kaum yang Allah utus Nabiullah Nuh kepada mereka. Wa kana awwalu rasulin ba'athahu Allah taala ila ahli al-ardi, dan beliau yakni Nuh alaihissalam adalah awal rasul pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai ditutup kenabian dan kerasulan itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebelum Nabi Nuh adalah sebelum Nuh tidak dinamakan rasul tetapi nabi. Baru dinamakan rasul ialah Nabiullah Nuh sampai ke bawah. Yakni nabi itu ialah orang-orang yang mendapatkan berita wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak sebagai orang yang dibebani risalah dakwah. Ya. Sehingga cenderung untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Seperti Luqmanul Hakim, ini nabi. Ya. Mendapatkan wahyu, tetapi tidak membawa beban risalah dakwah. Sedangkan Rasul pertama ialah Nabiullah Nuh, Nabi pertama ialah Adam alaihi salam. Nabi pertama adalah Adam alaihi salam. Kalau Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul mesti Nabi. Jadi kalau Rasul bedanya dengan Nabi, dibebani risalah dakwah. Ya. Alladzi sabaqat da'watuhul insa wal jinna fil masyariq wal magharib. Yang Nabi terakhir dan Rasul terakhir ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sabaqat da'watuhu, yakni diterapkan dakwah beliau itu di kalangan manusia dan jin, baik di timur maupun di barat, di belahan bumi timur maupun di belahan bumi barat. Wa kulluhum kama qala Allah Ta'ala, dan semua mereka itu, yakni para nabi dan rasul itu, seperti yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam surat ke-21 ayat 25. Wa qala ta'ala fi hadhihi al-ayah al-karimah, dan Allah Ta'ala berfirman dan dengan makna seperti yang tersebut di ayat yang tersebut tadi. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, fa kaifa yasuhu li ahadin minal musyrikin ba'da hadza ay yaqula law syaa Allah ma 'abadna min dunihi min syai'. Kalau sudah Allah Ta'ala menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, maka bagaimana pula
orang-orang musyrikin. Yasuhu, tergerak dia itu, tergeraknya seorang li ahadin minal musyrikin, salah seorang dari musyrikin, setelah keterangan yang demikian gamblang, kenapa kok dia masih tergerak untuk menyatakan seandainya Allah kehendaki, niscaya kami tidak akan menyembah selainnya suatu pun. yakni beralasan dengan takdir untuk membela kemusyrikannya. Kami berbuat ini karena dikehendaki oleh Allah. Nah, ini musyrikin. Jadi Jabriyah, paham Jabriyah bagaimana yang telah kita bahas kemarin, itu sudah sesungguhnya bibitnya itu tumbuh ketika Rasulullah SAW masih dakwah di Mekah. Kaum musyrikin membela perbuatan syiriknya dengan takdir. Ini kan ditakdirkan oleh Allah. Ini sudah suratan takdir katanya. Ya, mereka membela demikian. Famasyiatullah Ta'ala syar'iyah anhum manfiyah. Maka kehendak Allah Ta'ala dari mereka itu betul-betul manfiyah. Dinafikan. Kehendak syariat Allah dinafikan dari mereka. Karena mereka tidak mau menjalankan syariat Allah. Ya. Li'annahu nahahum an dzalika ala alsuni rusulih. Karena orang musyrik ini telah menyeleweng dari larangan Allah. Sebabnya apa? Dalam syariat Allah, Allah telah nahahum, telah melarang mereka kaum musyrikin an dzalika untuk berbuat syirik itu. Ala alsuni rusulihi, melalui lesan para rasulnya. Wa amma masyiatul kauniyah, adapun kehendak takdir Allah, wa yatamkinuhum min zalika qadaran, yaitu menetapkan keadaan mereka dengan takdirnya, yaitu menjadikan mereka itu musyrikin. Fala hujjata lahum fiha, maka tidak ada dalil bagi mereka untuk bisa membela amalan mereka takdir itu. Tidak bisa mereka membela perbuatan syirik mereka itu, sehingga mereka karena tidak mau meninggalkan perbuatan syirik itu dengan alasan ini sudah ditakdirkan, sudah suratan takdir. Ini tidaklah menjadi alasan yang bisa diterima, karena syariat Allah tidak demikian pengertiannya. Liannahu ta'ala khalaqan nara, karena Allah Ta'ala telah menciptakan neraka wa ahlaha, dan juga penduduk neraka. Jadi Allah menciptakan neraka, langsung daftar calon penghuninya sudah dibikin oleh Allah. Amalan-amalannya juga, Fulan bin Fulan masuk neraka karena amalan ini. Fulan bin Fulan, Fulan dan bapaknya disebut. Putra si Fulan, Fulan putra si Fulan. Amalannya apa disebutkan? Itu menungso belum ada, Nabiullah Adam belum diciptakan. Neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan lengkap itu kan. Surga diciptakan oleh Allah dengan catatan lengkap. Ya. Dan penghuni neraka itu ialah minas syayatin wal kafara, dari golongan syaitan dan orang kafir. Baik kufrun duna kufrin maupun kufrun soreh, kafir kecil maupun kafir besar. Yang kafir kecil artinya melakukan amalan-amalan kekafiran. Yang amalan-amalan kekafiran itu tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Amalannya amalan kekafiran, tetapi belum mengeluarkan dia daripada Islam. Bagaimana amalan kekafiran belum mengeluarkan dia dari Islam? Seperti orang yang melanggar dosa,
yakni melakukan perbuatan maksiat, ini sebenarnya amalan kekafiran. Tapi tidaklah semua amalan kekafiran menyebabkan pelakunya itu kafir. Ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia itu kafir. Orang dusta itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Mana ada hukum Allah merintahkan kamu dusta? Apakah kemudian kamu kafir dengan berdusta itu? Lah, walaupun itu amalan kekafiran. Orang minum khamr, mana ada hukum Allah memerintahkan kamu minum khamr? Hasyalillah, sesuatu yang jauh bagi Allah. Tetapi minum khamr semata itu belum sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Walaupun itu amalan yang lam yahkum bima anzalallah, tidak berhukum dengan hukum Allah. Perempuan pakai pakaian buka aurat, pakai pakaian keluar dari rumah you can see me. Nah, ini lam yahkum bima anzalallah, tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Hukum yang diturunkan oleh Allah menutup seluruh badannya, tetapi dia membuka pakaiannya, auratnya. Ini amalan kekafiran, tetapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tidak mesti pelakunya keluar dari Islam. Tetapi kalau orang yang melakukan amalan-amalan kekafiran itu dengan disertai keyakinan kekafiran, maka dia kafir keluar dari Islam. Umpamanya dia pakai pakaian you can see me tadi, ya, tasyabuh dengan orang kafir, ya, buka auratnya keluar dari rumah, disertai keyakinan bahwa ini lebih baik daripada pakaian yang menutup aurat tadi. Nah, ini sudah kufur billah. Keyakinan bahwa syariat Allah lebih rendah daripada nilai syariat barat. Syariat barat menyatakan paha itu dibuka, ya. Semakin berani perempuan itu buka auratnya, semakin bagus, semakin moderat. Itu syariat barat. Kalau orang melakukan syariat barat ini, dan ini adalah syariat kafir, disertai keyakinan bahwa syariat ini lebih baik daripada syariat Islamiyah, karena syariat Islamiyah itu mengungkung perempuan katanya. Masa perempuan harus tutup pakaiannya seluruhnya? Nah, keyakinan seperti ini adalah keyakinan kufur. Walaupun dia pakai cadar, walaupun dia pakai jubah hitam-hitam, tetapi kalau dia punya keyakinan seperti itu, dia itu kafir. Ya, paham ini. Jadi tidak semua amalan kekafiran itu menyebabkan pelakunya itu kafir keluar dari Islam dalam bentuk semata-mata amalan. Tapi kalau amalan itu disertai, amalan kekafiran itu disertai dengan keyakinan bahwa amalan itu baik, lebih baik dari apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, nah ini sudah kufur billah. Kufur billah. Ya, ini harus dibedakan. Maka ahlun nar itu terdiri dari para syaitan dan orang-orang yang melakukan amalan-amalan kekafiran, baik kafir kecil maupun kafir besar. Kafir kecil itu ialah orang yang melakukan amalan kekafiran tetapi tidak disertai keyakinan bahwa amalan itu lebih baik daripada yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti itu masih dalam batas maksiat, dosa besar. Kalau kafir besar itu ialah orang yang melakukan amalan kekafiran disertai dengan keyakinan bahwa amalan yang kafir itu lebih baik daripada syariat Allah. Ini berarti pelakunya betul-betul telah kafir keluar dari Islam, atau orang yang meyakininya telah kafir keluar dari Islam. Maka disebutkan di sini wa huwa la yarda li ibadihi al-kufra, dan Allah tidak ridha
hambanya ini melakukan kekafiran. Syariatnya menyatakan demikian. Ya. Walahu fi dzalikal hujjah al-balighah, dan bagi Allah di dalam perkara ini adalah hujjah yang gamblang. Keterangan yang gamblang, tidak samar-samar lagi. Orang yang masih belum jelas bisa tanya lagi. 1000 kali tanya. Dan 1000 kali jawaban akan diberikan. Ya. Wal hikmah al-qati'ah, dan bagi Allah dengan syariatnya dan takdirnya itu tadi, Allah mempunyai keadilan yang pasti. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Tsumma innahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala qad akhbara, Allah telah sungguh memberitakan, annahu angkara alaihim, bahwasanya Allah telah mengingkari mereka, murka kepada mereka yang menyeleweng dari tauhid itu, bil uqubati fid dunya, dengan siksaan di dunia, ba'da inzarir rusuli, setelah peringatan para rasul-rasulnya. Balihada, oleh karena inilah kalau Allah menyatakan fa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Setelah Allah menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut, Allah menyatakan fa minhum man hadallah, bagian dari mereka yang didatangi para rasul itu dapat petunjuk dari Allah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan sebagian lagi pantas mendapatkan kesesatan. Jadi baru tahu ini sesat dan tidak setelah disampaikan dakwah para rasul. Kita tidak bisa tahu ini sesat atau tidak kalau belum disampaikan dakwah kepadanya, belum disampaikan nasihat. Makanya kaidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan tidak boleh kita mengkafirkan siapapun yang menyatakan diri muslim sebelum disampaikan kepadanya nasihat. Sebab barangkali dia itu melakukan amalan kekafiran itu dengan tidak tahu kalau ini amalan kekafiran. Kalau dia itu anif, yakni sudah diterangkan dengan keterangan yang cukup dari seorang yang berilmu, masih tetap dia membangkang, nah dia itu memang adalah orang yang sesat, kufur billah. Atau orang yang sudah diterangkan, dia menyatakan iya ya memang saya ini dosa. Kemudian karena kelemahan imannya, setelah pergi dari majlis muzakarah itu tadi, kembali lagi kepada kemaksiatannya. Nah, ini orang yang sesat tapi belum sampai kepada kekafirannya. Jadi lain. Kesesatan itu ada yang sampai kepada kekafiran, yaitu karena memang menentang dakwah para nabi dan rasul dan dakwah para du'atun ila tauhid, ya, itu menentangnya karena memang tidak cocok dengan tauhid itu. Ini kufur billah. Aneh. Tapi ada orang yang sesat, dia tidak sampai kepada kekafiran, hanya karena masalah pergaulan dan lingkungan yang lemah, menyebabkan lemahnya iman dia, sehingga dia begitu lepas dari majelis itu kembali lagi kepada amalannya, terus begitu terombang-ambing oleh lingkungan. Nah, orang yang demikian masih dalam batas maksiat. Dan kita baru tahu kawan dan lawan kalau sudah disampaikannya dakwah. Kalau sudah digerakkannya dakwah, baru tahu kawan dan lawan. Orang yang mungkin saja kamu harapkan bakal mendukung dakwah itu akan bisa jadi menjadi musuh utama dakwah. Orang yang kamu anggap bakal memusuhi dakwah itu bisa jadi dengan mulai dilancarkannya dakwah akan mendukung dakwah. Rasulullah SAW tidak menyangka kalau Abu Lahab yang sangat mencintai beliau itu akan menjadi penghalang dakwah. Ternyata setelah disampaikannya dakwah, Abu Lahab
menjadi orang pertama dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaknati langsung dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan satu surat kutukan, surat Tabat, kutukan kepada Abu Lahab dan istrinya sebagai orang pertama yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal disangkanya oleh Nabi yaitu bakal mendukung karena Bani Hashim dan paman beliau. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang demikian menghalangi dakwah itu sangat keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma a'izzil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Dua Umar itu ialah Umar bin Khattab dan Amr ibn Hisham, yakni Abu Jahal. Tapi Allah memilih Umar bin Khattab untuk menjadi pemulia Islam. Nah, begitulah memang kalau sudah dakwah. Baru tahu kawan dan lawan, setelah dilancarkannya dakwah. Dan tidak boleh kita menilai kawan dan lawan kalau belum disampaikan dakwah yang benar, cocok dengan manhaj Nabi, manhaj para murid-murid Nabi, yakni manhaj salafus saleh radhiyallahu alaihim jami'an. Manhaj itu ialah thariqah, jalan, cara untuk menjalani dakwah itu harus cocok dengan mereka. Nanti musuh kita itu ialah seperti musuh mereka, kawan kita itu nanti bisa seperti kawan mereka, kawan salafus saleh. Musuh kita juga seperti musuhnya salafus saleh. Memang demikian berislam. Sekali lagi berislam itu mengandung resiko, ya. Nah, jadi ahlul hawa berani menanggung resiko, ya, dari perbuatan hawa nafsunya, karena memang mereka itu sudah dalam keadaan siap untuk menghadapi risiko. Kamu lihat pelacur diasingkan oleh orang kampung, dihina oleh orang kampung, dicaci maki dan sebagainya, tetap aja istiqomah dengan pelacurannya. Ya. Tapi kenapa ahlul haq ini kok takut risiko? Kok kalau dia giliran mau menjalankan Islam ingin diterima oleh semua golongan, ingin adem ayem tentrem, ya kenapa kok demikian? Mestinya lebih gigih daripada perbuatan-perbuatan ahlul hawa itu tadi. Karena ahlul hawa itu menghadapi resiko tanpa mereka mengharapkan ganjaran apa-apa dari perbuatannya. Tapi kalau kamu yang menjalankan hak, menghadapi risiko itu disiapkan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup. Nah, itu di dalam beberapa riwayat, antara lain riwayat di dalam Abu Dawud itu disebutkan demikian. Syaitan itu seperti panggul-panggul. Di riwayat yang sahihah tentang berita-berita dari Rasulullah SAW tentang alam gaib, yakni alam yang kita tidak bisa melihatnya. Bahwa Rabbin itu diterangkan oleh Ibnu Taimiyah ketika menerangkan tentang pernyataan Imam Malik. Ya, Ibnu Taimiyah dalam kitabnya kitab Jami'ur Rasail Ibnu Taimiyah jilid kedua itu diterangkan masalah omongan Imam Malik ini
Ya, bawakan riwayat-riwayat lain tentang omongan Imam Malik sehingga lengkap. Iya. Jadi kalau masalah al-wala wal bara ini, yakni masalah kawan dan lawan, terangkan dalam al-wala wal bara. Kalau keadaannya orang yang menyeleweng dari manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh ridwanullah alaihim jami'an, yakni memakai manhaj yang bid'ah, itu ada yang telah keluar dari Islam, ada yang masih Islam. Adapun orang yang keluar dari Islam maka disikapi sebagai lawan yang mutlak. Ya, lawan yang mutlak. Umpamanya memakai manhaj sekularisme. Ya, sampai pernah terjadi di Indonesia ini ada gerakan hentikan hukum mati, namanya. Karena tidak manusiawi, bertentangan dengan HAM. Ya. Apa HAM itu bahasa? Bukan, bahasa Inggrisnya HAM itu apa? Kalau nggak salah babi itu, apa daging? Oh, iya. Bertentangan dengan HAM katanya. Nah, ini sudah manhaj kufur. Maka barok terhadap dia, sikap menyikapi dia sebagai lawan yang mutlak, sebagaimana menyikapi orang kafir. Tetapi kalau dia memakai manhaj bid'ah yang masih belum mengeluarkan dia dari Islamnya, dia masih mempunyai hak-hak sebagai muslim. Disebutkan dalam beberapa hadis, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, hak-hak seorang muslim itu disebutkan 7. Bila disalami jawab, bila mati ya di selawat jenazahnya, bila sakit dijenguk, bila minta nasihat di nasihati, bila dipanggil acara hajatan dia, ya kita datangi. Kalau acara hajatan itu tidak melanggar syariat Allah. Kemudian apa yang selanjutnya itu? Bila presiden dijawab, ya, dia bila mengucapkan alhamdulillah dijawab yarhamukallah. Kemudian yang ketujuh apa? Al-muhim, hak-hak dia sebagai muslim tetap tidak hilang. Ya. Tetapi kita barok pemutusan hubungan dan permusuhan terhadap dia, memusuhi sebatas amal perbuatan yang melanggar sunnah Rasulullah SAW dan sunnah salafus saleh, itu saja. Nah, ini memang sikap demikian ini perlu latihan. Ya, sebab kita sering dibimbing oleh manhaj bid'ah dalam menyikapi lawan, cenderung emosional, seperti kaum Khawarij. Kalau sudah bukan golongannya, disikapi mutlak kafir, tidak ada hak sama sekali bagi dia. Ya. Jadi tetap kita menyikapi kebencian kepada orang yang memakai manhaj bid'ah itu dalam batas amal perbuatan bid'ahnya. Kita mencela perbuatan bid'ah itu.
Tetapi tidak kemudian karena dia melakukan manhaj yang bid'ah kita cari-cari rumahnya. Keluarganya bagaimana keluarganya? Terus sholatnya bagaimana sholatnya? Terus cari-cari sampai disebar-sebarkan perkara yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan pelanggaran dia terhadap manhaj itu. Bahkan kalau salam pun nggak dijawab. Ini masalahnya. Ya. Jadi kita dalam hal ini menyikapi orang yang di atas manhaj bid'ah sebatas pelanggaran dia atau sebatas keterikatan dia dengan manhaj yang bid'ah itu tadi. Kalau yang tidak ada hubungannya dengan perkara itu, ya sudah kita diam, karena dia masih muslim, dia punya hak. Ya, tetap haram darahnya, tetap haram kehormatannya, tetap haram hartanya, artinya haram darahnya, tidak boleh dialirkan darahnya, tidak boleh dilukai. Haram kehormatannya, yakni tidak boleh diinjak-injak kehormatannya. Haram hartanya, tidak boleh dirampas hartanya. Ini harus dijaga. Menyangkut perkara itu. Kecuali kata Nabi, kecuali kalau dia itu kalau menyangkut kehormatan, dia itu melakukan kemaksiatan terang-terangan. Lah ini sudah hilang hak dia untuk terlindung kehormatannya. Sebab dia sudah memang melanggar kehormatan masyarakat. Ya, kehormatan masyarakat ya salahnya hak masyarakat itu untuk mendapatkan penampilan yang baik. Tapi kalau ini sudah dilanggar dengan terang-terangan dia melakukan kemaksiatan, tidak malu dia melakukan kemaksiatan, ini melanggar hak kehormatan masyarakat. Ini sudah tidak punya hak lagi dijaga kehormatannya orang ini. Ya. Kenapa? Ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk melakukan al-wala wal bara dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu memang perlu ngaji dan perlu sekaligus latihan mengamalkannya. Ya. Ketika kita tidak cocok dengan satu pihak yang nyeleweng dari manhaj yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dan para salafus saleh, kita hanya berbicara ketidakcocokan kita itu terhadap penyelewengan dia dalam masalah manhaj ini. Masalah-masalah lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara penyelewengan itu, ya kita tidak bicara. Tidak ada keperluannya. Bisa-bisa terjerumus dalam ghibah nanti, membicarakan aib saudaranya. Ya, begitu. Wallahu a'lamu bishawab.